Haramkan yang disepakati ulama, dihalalkannya, kafir. Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau, taubat kau, taubat kau, taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Surat Al-Anfal 38. Qul, katakan, lillazina kafaru, orang-orang yang murtad. In yantahu, kalau mereka berhenti, yughfar lahum, Allah mengampuni mereka. Ma qad salaf, yang sudah lalu-lalu itu diampunkan Allah. Tapi kalau dia tidak, maka dihukum mati. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'im muslim, darah orang tidak halal ditumpahkan. Kalau tidak halal ditumpahkan berarti haram membunuh orang. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi dia ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, Muhammad SAW Rasul utusan Allah, illa bi ihda salat. Kalau dia melakukan yang 3 ini halal darahnya. 1, at-thayyibuz zani, perempuan sudah menikah punya suami, laki-laki sudah menikah punya istri, berzina, maka halal darahnya dengan cara dirajam sampai mati. Wa nafsi bin nafsi, pembunuh juga halal darahnya ditumpahkan dengan cara dipancung. Wa tariki lidinihi, orang yang murtad juga halal darahnya dengan cara dipancung. Apabila dia sudah dihukum mati, maka tak boleh dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam, karena dia murtad, kafir. Itulah hukuman bagi orang murtad. Doang, kayak ngerasa kayak gitu loh. Kalau ini dia matinya senyum, bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Dia dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia mencet bomnya, meledak mobilnya, meledak kayak bom nuklir. Gitu ya, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik, untuk meluruskan politik tanda tanya dalam rangka The King of Science melakukan revolusi otak, revolusi alak, revolusi mental. Barusan kita sudah melihat Ustadz Abdul Somad sedang melakukan pengajian, memberikan ceramah kepada anak-anak. Saya kira tidak sepantasnya Abdul Somad menerangkan ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu kepada anak kecil. Tidak sepantasnya. Apalagi ada kata-kata halal darahnya, ada kata-kata bunuh, ada kata-kata pancung. Nanti kalau anak-anak salah paham dan memiliki paham yang salah gimana? Bisa jadi teroris, bro. Bisa jadi teroris, bro. Bisa jadi radikal, bro. Bisa jadi anarkis, bro. Kalau sudah jadi anarkis, jadi teroris, jadi radikalis, padahal dia masih anak-anak, akan jadi apa mereka kalau sudah gedenya?
ya mungkin akan jadi teroris, akan jadi pasukan Taliban Indonesia, akan jadi pasukan ISIS Indonesia, dan mereka akan menjadikan negara Indonesia ini sebagai medan perang karena menganggap sistem yang ada di Indonesia ini jahiliyah atau kafir. Saya geleng-geleng kepala, bro, benar-benar geleng-geleng kepala. Itu ceramah untuk orang besar, bro, untuk orang dewasa, untuk orang gede. Orang gede aja belum tentu paham, orang dewasa aja belum tentu paham. Kenapa dikasihkan kepada anak-anak? Sableng. Mad. Apa masuk ente, Mad? Maksud ente apa? Memang ingin merusak generasi muda ini agar berpaham khilafah, agar berpaham teroris. Berarti ente ini musuh negara, Mat, dan sudah layak ditangkap, bro. Bagaimana mungkin anak kecil disuguhi bahwa ada 3 hal yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Yang pertama, wanita dan laki-laki yang berzina. Yang kedua, yang murtad. Yang ketiga, yang membunuh. Anak kecil tahu apa dengan kata-kata zina? Anak kecil tahu apa dengan kata-kata murtad? Anak kecil tahu apa dengan kata-kata membunuh? Waduh, pantas para pendukung Abdul Somad ini jadi radikal. Yang notabene adalah para pendukung Anies Baswedan juga. Pantas radikal. Pantas Ade Armando sampai dikeroyok. Wong ustadznya sableng, mau gimana? Ngeri ini. Sangat ironi dan sangat menyedihkan. Kalau kita berbicara masalah halal darahnya untuk ditumpahkan 3 hal. Laki-laki yang berkeluarga, wanita yang berkeluarga, halal ditumpahkan darahnya kalau berzina. Orang yang membunuh halal ditumpahkan darahnya. Hukum kisos. Orang yang murtad halal ditumpahkan darahnya. Kalau jadi ustadz cuma syariat repot. Akhirnya sableng. Apa makna dari innahu ghafurur rahim? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul ada syariat Islam. Hukuman berlaku bagi laki-laki dan wanita yang berkeluarga yang berzina. Ada itu. Betul ada hukum yang berlaku yang murtad dibunuh. Betul itu.
ada hukum yang berlaku. Yang membunuh dibunuh lagi. Tapi ingat, ada ayat-ayat yang lain yang memperjelasnya. Tidak sableng kayak gitu, Tidak sekejam itu Islam. Tidak semengerikan itu Islam. Selama dia mampu bertobat, mau bertobat, sampai tenggorokan, sampai sakaratul maut tiba di tenggorokan mereka, maka selama itu pintu tobat masih dibuka. Mau dosa apapun. Kalau kita bertobat, pintu maaf oleh Allah masih dibuka. Dan kalau kita punya dosa dengan Allah itu gampang. Gampang minta maafnya, gampang tobatnya. Tapi kalau kita punya dosa dengan manusia, biasanya sulit tobatnya. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kepada manusia sebelum dia meminta maaf kepada manusia itu. Tapi kalau dosa sama Allah gampang. Allah bisa mengampuni wanita yang berkeluarga, suami yang sudah berkeluarga yang berzina, asal tobat. Allah bisa mengampuni orang yang membunuh, asal tobat. Allah bisa mengampuni orang yang murtad, asal tobat. Enggak sesaklek itu. Islam itu agama yang paling awal dan paling akhir. Karena paling akhir merupakan ajaran yang paling modern. Simple kok. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Enggak sanggup melaksanakan haji karena sesuatu hal, rukun Islam tinggal 4. Ustadz, saya selalu ada halangan, nggak bisa melaksanakan puasa sebulan penuh. Ya sudah, gak apa-apa. Kasih makan fakir miskin untuk pengganti puasamu. Tinggal 3. Ustadz, saya nggak mampu haji, nggak mampu puasa, dan nggak mampu zakat karena saya paling miskin. Ya sudah, berarti rukun Islam tinggal 2. Ustadz, saya miskin dan malas sholat. Ya sudah, berarti rukun Islam tinggal 1. Pegang sampai mati. Insya Allah masuk surga, tapi masuk dulu ke neraka. Sesimpel itu aturan Islam. Selalu ada solusi di dalam kekakuan. Kalau misalkan anak kecil sudah dicekoki, halal darahnya orang yang berzina, halal darahnya orang yang membunuh, halal darahnya orang yang murtad. Ini anak akan jadi apa ke depannya, bro? Jadi tukang bunuh, tukang pancung gitu. Ngeri. Di video yang kedua itu adalah korban, di mana seorang anak bercita-cita untuk menjadi teroris. Kenapa? Karena salah ngaji. Akhirnya pahamnya salah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada,
hati-hati memasukkan anak-anak kita ke pengajian. Kalau ustadznya, kiainya berpaham teroris, sudah dipastikan anak-anak kita pun akan berpaham teroris. Jaga anak-anak kita sebagai bukti kita bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.